Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 779. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Nampak sangat tenang. Batasan ini jatuh padanya, seolah-olah tidak dapat menimbulkan riak apapun. Namun ini mengejutkan Qin Chen secara diam-diam. Ini adalah kekuatan menakutkan dari ranah guru suci. Ranah guru suci telah mencapai tingkat tertinggi dan dapat mengembangkan esensi dari master tersebut. Mata Qin Chen berkedip, diam-diam menyimpulkan, dengan hati-hati memahami aura dari guru suci Yao Guang, memahami kekuatan paling esensial darinya, dan mencoba untuk melihat secara sekilas dunia guru suci. Jika Qin Chen dapat memahami operasi kekuatan guru suci walaupun hanya setitik, itu pasti akan sangat membantunya untuk menerobos ranah guru suci di masa depan. Guru suci Yao Guang membawa Qin Chen melintasi lapisan ruang, dan setelah beberapa saat dia sudah turun ke istana. Begitu Qin Chen mendongak, dia melihat singgasana besar diukir dengan pola yang rumit yang tak terhitung jumlahnya. Terlihat seorang wanita dingin dengan rambut putih panjang dan mata ungu menyusut. Wanita ini nampak sangat dingin dengan energi es di sekitar tubuhnya. Melihat tatapannya, Qin Chen merasakan ilusi membeku dan robek di sekujur tubuhnya. Api melawan langit. Dalam tubuh Qin Chen kekuatan api yang menakutkan lahir, dan kekuatan pagoda kaca kibau juga istana Ji Xiaodao meresapi tubuhnya. Tiba-tiba mengurangi makna es 1 poin. Boom, pada saat yang sama, tubuh suci kehancuran dan tubuh suci guntur kekosongan sedang beroperasi. Dan napas Qin Chen jatuh ke dalam kehampaan, menahan invasi hawa dingin dari luar. Apa? Melihat itu, penguasa istana Guanghan itu mengeluarkan kecurigaan yang mengejutkan, menatap Qin Chen dengan mata berbinar, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Master penguasa Guanghan, ini sedikit ujian untuk seorang junior, kata guru suci Yao Guang. Dia berkata dengan ringan. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan ringan dan segera suasana sedingin es itu langsung menghilang. Guru suci Yao Guang, pemuda ini apakah muridmu dari Tianzhuo? Master penguasa Guanghan itu berkata dengan ringan dan suaranya menjadi lebih lembut. Kamu membawanya ke sini, apakah anak ini juga akan berpartisipasi dalam ujian surgawi kali ini? Seharusnya tidak sesederhana itu, bukan? Kata penguasa istana Guanghan. Putra ini bernama Qin Chen. Dia adalah putra suci yang baru dipromosikan dari divisi pemurnian saya. Dan juga dia merupakan murid utama di antara para murid yang baru direkrut di rumah Guanghan kali ini. Secara alami, dia akan berpartisipasi dalam ujian surgawi kali ini. Selain dari itu, kedatangan saya kali ini juga ada masalah lain, kata guru suci Yao Guang. Oh, apa masalahnya? Kata master penguasa Guanghan. Saya mendengar bahwa Master Guanghan baru-baru ini menerima 2 murid baru dengan latar belakang yang luar biasa. Tetapi mereka berdua ternyata adalah wanita dari muridku ini. Jadi lelaki tua ini datang ke sini untuk mengatakan itu, kata guru suci Yao Guang. Mendengar itu, Qin Chen nampak menahan napas dan menatap Master Guanghan itu. Apakah kamu tahu asal-usul kedua muridku itu? Apakah kamu begitu yakin bahwa kedua muridku ini adalah wanita dari muridmu? Kata penguasa Guanghan. Kemudian penguasa istana Guanghan itu menambahkan, ingat, walaupun Anda adalah guru suci dan juga menteri Tianzhuo, tetapi jika kamu menyinggungku, aku tidak akan memberi wajah kepadamu. Hahaha, aku mengetahuinya secara alami, tetapi aku tetap menyarankan agar kamu memberi muridku kesempatan. Meskipun saya tidak tahu asal-usul kedua murid Anda, tetapi asal-usul murid saya luar biasa, kata guru suci Yao Guang. Mendengar itu, tuan istana Guanghan mengedipkan matanya dan tertawa. Tiba-tiba dia memandang Qin Chen. Seharusnya kamu sudah mendengar tentang reputasiku. Bahkan jika Master Yao Guang melindungimu, apakah kamu tidak takut mati? Kata penguasa istana Guanghan. Segera paksanta terlihat menyelimuti Qin Chen. Takut, kata Qin Chen. Karena kamu takut, apakah kamu berani datang? Kata penguasa istana Guanghan.
Di depan Master Istana Guanghan yang terkenal, tidak ada yang tidak takut. Tetapi ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Bahkan jika itu adalah kematian, saya tidak akan menyesalinya. Jika tidak, saya tidak akan pernah memaafkan diri saya sendiri, kata Qin Chen. Dia berkata dengan tegas. Dia marah ketika dia harus marah, dan ketika dia harus menunjukkan kelemahan. Terutama ini karena Yu Qiansu dan Jiruyu ada di tangannya. Kalau tidak, bagaimana Qin Chen bisa begitu rendah hati? Untuk Yu Qiansu dan Jiruyu, meskipun itu berbahaya dan sulit, dia tetap akan melakukannya. Tentu saja jika Master Istana Guanghan ini bersikeras untuk membongkar mereka, maka jangan salahkan Qin Chen karena tidak sopan. Ketika saatnya tiba, bahkan jika langit terbalik, dia akan menyelamatkan keduanya. Apa? Penguasa Istana Guanghan di atas tahta dengan hati-hati memandang Qin Chen di bawah. Matanya menjadi sedikit kabur. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Bahkan jika itu adalah kematian, apakah kamu akan menyesalinya? Tatapan Master Istana Guanghan itu menjadi sangat tajam, dan napas dingin yang menakutkan membuat seluruh Istana Guanghan bergetar. Gemuruh, aula utama sedikit bergetar, dan napas dingin yang mencengangkan meresap, menyebabkan ahli dan murid yang tak terhitung jumlahnya di rumah Guanghan terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini Qin Chen juga mengubah ekspresinya. Apakah ini kekuatan guru suci? Samar-samar dia sepertinya melihat daun surgawi yang membekukan melintasi tubuh Tuan Istana Guanghan, nampak tak tertandingi. Oke, sangat bagus. Penguasa Istana Guanghan kembali tenang dan semua napas dingin menghilang. Dia menatap Qin Chen. Apakah itu Qin Chen? Demi kamu sebagai murid Tian Zhuo dan tekadmu sebelumnya, saya akan memberimu kesempatan, peluang. Tetapi kamu hanya dapat bertemu satu orang, kata penguasa Istana Guanghan. Mendengar itu wajah Qin Chen berubah. Hanya bisa melihat satu orang, apa artinya? Penguasa istana di samping sedikit mengernyit. Jangan khawatir, alasan mengapa aku membiarkanmu hanya melihat satu orang adalah karena salah satu dari dua murid tertutupku menerima warisan dari kaisar wanita tertinggi Lunar Glaze dan tidak dapat diganggu, kata penguasa Istana Guanghan. Mendengar itu, guru suci Yao Guang nampak terkejut. Kamu benar-benar mewariskan warisan ini kepada murid tertutupmu, kata guru suci Yao Guang. Bukannya saya mengajarkannya kepada murid saya, tetapi murid saya memiliki tubuh dewa es dan salju. Permaisuri Agung Lunar Glaze memilihnya. Seperti yang Anda ketahui, alasan mengapa saya bisa menjadi Raja Suci adalah karena perlindungan warisannya, kata Master Penguasa Guanghan. Kemudian Master Penguasa Guanghan itu menoleh ke arah Qin Chen lalu berkata dengan ringan, oleh karena itu Anda tidak perlu khawatir apa yang saya lakukan dengan wanita Anda. Tuan Suci Yao Guang juga mengetahuinya. Mendengar itu, Tuan Suci Yao Guang melirik Tuan Istana Guanghan dengan curiga. Faktanya Tuan Istana Guanghan selalu bangga dan tidak perlu menjelaskan kepada Qin Chen. Tetapi sekarang, dia selalu merasa bahwa sikap penguasa Istana Guanghan terhadap Qin Chen nampak sedikit istimewa. Kemudian guru suci Yao Guang mengangguk. Qin Chen, Anda benar-benar tidak perlu khawatir. Penguasa Istana Guanghan tidak akan menipu Anda dengan warisan permaisuri Lunar Glaze, karena dia sendiri adalah keturunan dari permaisuri kuno. Mendengar itu, dengan jaminan dari guru suci Yao Guang, Qin Chen menghela napas lega. Meskipun hanya satu dari Yu Qiansu dan Jiruyu yang dapat dilihat oleh Qin Chen, selama dia dapat melihat salah satunya, Qin Chen bisa merasa lega. Tubuh dewa es dan salju itu seharusnya adalah Yu Qiansu. Lalu yang lainnya pasti adalah Jiruyu. Tuan penguasa Istana Guanghan, tolong untuk menjelaskannya, kata Qin Chen seraya membungkuk. Ini sangat sederhana. Tuan penguasa Istana Guanghan itu berkata dengan enteng. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama, jika Anda bisa mengikuti ujian surgawi kali ini dan membiarkan Istana Guanghan saya menjadi terkenal dan menjadi pemenangnya, maka saya akan membiarkan Anda bertemu dengan kedua murid tertutup saya. Pilihan kedua, murid saya yang lain sedang memperbaiki rantai di tanah suci Danau Giok di rumah Guanghan saya. Tanah suci Danau Giok terletak di Guanghan Formasi Magis ke-33 Guanghan Mansion saya. Anda adalah putra surga. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, selama Anda berhasil menerobosnya dan menemukannya, maka saya tidak akan mencegah Anda untuk bertemu dengan wanita Anda. Tapi saya harus mengingatkan bahwa 33 lapisan formasi ilusi Guanghan saya
dengan lautan ilusi yang tak berujung, dapat melenyapkan kehendak. Itu adalah formasi penjaga rumah guangan saya. Bahkan tuan di ranah tahap air suci surgawi. Jika memasukinya, jika kamu hidup dalam pikiranmu sendiri, maka kamu akan tenggelam ke dalamnya. Apakah kamu berani? Kata master penguasa istana guangan itu seraya menatap Qin Chen. Qin Chen memikirkannya, pilihan pertama itu harus menunggu waktu lebih lama lagi. Sedangkan pilihan kedua, menerobos formasi magis ke-33 guangan, itu lebih menakutkan. Jika Anda secara tidak sengaja membobol tempat berbahaya, kemungkinan besar Anda akan terbunuh di dalamnya. Qin Chen, saat ini guru suci Yao Guang memandang Qin Chen dengan ekspresi yang sangat serius. 33 formasi ilusi Guanghan itu tak terbatas. Bahkan jika tuan di ranah tahap air suci surgawi memasukinya, jika dia tidak bisa keluar, kemungkinan besar dia akan mati di dalamnya. Sebaliknya, syarat pertama ini dengan kekuatan Anda, jika Anda mendapatkan kesempatan luar biasa saat itu mungkin bukan tidak mungkin. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Kata guru suci Yao Guang, dia mengingatkan Qin Chen, tetapi dia tidak akan membuat keputusan untuk Qin Chen. Karena seorang master yang bisa mencapai level seperti Qin Chen bukan orang yang ditentukan. Dia akan sering mengikuti kata hatinya dan tidak akan diganggu oleh orang lain. Dan secara alami dia tidak akan ikut campur. Saya memilih yang kedua, kata Qin Chen seraya tersenyum tipis tanpa ragu-ragu. Saat ini tidak banyak waktu. Sebelum memasuki ujian surga, dia harus tahu bagaimana keadaan Yu Qiansu dan Jiruyu sekarang. Jika tidak, dia akan sangat gelisah. Apakah kamu yakin? Kata master istana Guanghan. Saya sangat yakin, kata Qin Chen dengan datar. Qin Chen, guru suci Yao Guang menoleh dan dengan lembut mengingatkan bahwa bakat Qin Chen memang sangat tinggi. Basis kultivasinya menentang langit, dan dia juga memiliki prestasi luar biasa di sepanjang jalan. Namun formasi ilusi surga dari Guanghan ke-33 bukanlah formasi biasa. Ini adalah formasi penjaga dari Guanghan Mansion, kekuatan tingkat guru suci. Meskipun tidak sengaja terbuka untuk menargetkan Qin Chen, dengan basis kultivasi Qin Chen jika saat ini menerobosnya itu hanya mencari kematian. Namun saat ini Qin Chen tidak mengubah ekspresinya. Inti dari ilusi itu adalah kemauan. Dia percaya bahwa dia akan mampu mengatasi segalanya dengan kemauannya sendiri. Dan dia sudah menekadkan bahwa hari ini dia harus melihat Jiruyu. Penguasa istana Guanghan itu berdiri dan menatap mata Qin Chen, dan dia melihat tidak ada keraguan sedikit pun di mata Qin Chen. Dia kemudian mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu," kata Master Guanghan seraya melambaikan tangannya, dan segera dia membawa Qin Chen dan guru suci Yao Guang ke alun-alun. Di alun-alun, sekelompok murid dari rumah Guanghan sedang duduk bersila memperbaiki rantai di sana. Dan ada sosok penguasa di tahap air suci surgawi menjelaskan dan menunjuk semua orang. Namun di saat itu tiba-tiba ada sekuntum bunga di depan semua orang. Dan tiba-tiba 3 sosok muncul di depan alun-alun. Penguasa istana. Segera semua murid di lapangan tiba-tiba berdiri dan memberi hormat dengan sangat hormat. Pada saat yang sama mata semua orang langsung tertuju kepada guru suci Yao Guang dan Qin Chen. Dan mereka diam-diam terkejut. Setiap orang dengan jelas merasakan gerakan yang disebabkan oleh penguasa istana sebelumnya, dan secara alami tahu bahwa orang di depannya adalah Menteri Tianjuo Guanghan Putian. Seperti penguasa istana, dia adalah orang yang kuat di ranah guru suci. Dan pemuda di sebelahnya seharusnya adalah jenius puncak dari Tianjuo, atau keturunan Menteri Tianjuo. Tapi, apa yang mereka lakukan di Guanghan Mansion? Selanjutnya seorang penguasa di tahap air suci surgawi segera menyapa. Saya tidak tahu apa yang harus dipesan oleh tuan istana tuan. Suyong, kamu buka formasi magis Guanghan Mansion dan biarkan anak ini masuk. Kata penguasa istana Guanghan, dia berkata dengan enteng. Membuka formasi magis Guanghan. Mendengar itu semua murid yang hadir terkejut. Kedalaman formasi ilusi surgawi Guanghan ke-33 adalah area terlarang untuk inti istana Tuan Guanghan. Ada banyak tempat berharga di dalamnya, dan bahkan satu-satunya pena suci kuno tingkat guru suci ada di sana, terkubur di tanah terlarang. Susunan hantu Guanghan ini, secara umum kecuali penguasa istana, hanya orang suci istana Guanghan yang memenuhi syarat untuk memasukinya dan menerima rantai warisan. Namun mengapa sekarang murid Tianjuo akan masuk ke sana?
Atau mungkinkah Tianjuo dan Guanghan Mansion telah mencapai sebuah kesepakatan? Banyak murid nampak langsung menebak. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.